Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Badarudin Kilbaren SIP, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong atau Unimuda Sorong. Program studi pendidikan Pancasila dengan NIM 1489090830081. Mengajar di SD Negeri 6 Teluk Waru, kelas 5, mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan topik Pancasila kebiasaan hidupku. Demikian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh anak-anak. Apa kabar pagi ini? Sudah pada sarapan belum? Sarapan apa pagi ini? Nasi goreng. Ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Semua hadir. Oke, semua hadir ya? Iya. Semua hadir berarti kita harus belajar ya? Nah, berarti kita mulai dengan berdoa. Oke, kepada ketua kelas maju di depan untuk memimpin jalannya doa pada pagi ini ya. Oke, persilakan ketua. Kembali ke tempat. Setelah kita selesai berdoa, maka kita harus mulai belajar. Sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, kita sama-sama nyanyikan lagu nasionalisme dengan judul lagu Garuda Pancasila. Oke, maju di depan nyanyi.
Kita mulai ya. Turun. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita buat kesepakatan bersama ya anak-anak. Boleh ya? Kita buat kesepakatan. Ini 2 poin kesepakatan yang nanti kita sepakati bersama ya. Biar Bapak Guru sementara mengajar di depan, tidak ada yang ribut. Jadi kesepakatan yang pertama tidak boleh ribut. Kesepakatan yang kedua, tidak boleh saling mengganggu teman satu sama lain. Kita sepakat ya? Boleh ya? Oke, kalau begitu sudah kita sepakati bersama. Kita mulai dengan materi minggu yang kemarin ya. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Oke, persilakan. Pancasila dalam kehidupanku. Oke, Pancasila dalam kehidupanku. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Selanjutnya Pancasila itu apa? Siapa bisa? Oke, persilakan. Oke, kita aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya siapa bisa? Oke. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya siapa bisa? Oke, silakan. Pancasila dirumuskan Bung Karno sebagai 5 mutiara atau nilai luhur. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kita speaking ya. Kita mulai dengan speaking. Dengan apa-apa dari Bapak Guru ya. Ya, kita mulai ya. Tepuk lambang Pancasila. 1 bintang, 2 lantai, 3 Pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Oke, setelah kita speaking selesai, kita mulai dengan materi pada hari ini ya anak-anak. Kita mulai ya, kita mulai dengan materi hari ini. Oke, kita mulai dengan materi hari ini adalah Pancasila kebiasaan hidupku. Pancasila adalah kebiasaan hidupku. Boleh ya? Oke, kita mulai. Pancasila kebiasaan hidupku, dasar kehidupan bangsa. Pancasila adalah 5 dasar atau asas. Berasal dari bahasa Sanskerta. Berasal dari bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Pancasila itu terbagi atas 2 ya anak-anak. Panca dan sila. Panca itu berarti 5. Dan sila itu berarti dasar atau prinsip.
Yang menjadi dasar filsafat ideologi negara Indonesia, Pancasila memiliki 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 3. 4. Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila dapat kita amalkan dan jadikan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, rumah hingga bermasyarakat demi mewujudkan Indonesia yang makmur. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Lanjut. Pancasila landasan hidup bangsa Indonesia. 5 sila utama. Pancasila terdiri dari 5 sila sebagai pedoman fundamental dalam berperilaku, beretika, dan berinteraksi di tengah masyarakat Indonesia yang makmur. Menjaga persatuan, mengamalkan Pancasila secara konsisten adalah kunci untuk menjaga persatuan nasional, kerukunan antar warga, dan ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau disebut dengan NKRI. NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Boleh ya? Sekali lagi, NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut. Sila yang pertama, yang tadi kita sama-sama bacakan tadi, kita ulangi di sini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip utama adalah iman dan toleransi. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dengan penuh rasa hormat dan kesadaran diri. Contohnya kita harus percaya terhadap, kalau agama Islam itu percaya terhadap apa? Percaya kepada Al-Quran. Kemudian percaya kepada apa? Allah. Iya, boleh ya? Oke. Berarti percaya kepada Al-Quran berarti kita harus rajin sholat, rajin mengaji. Terus harus sholat pada tepat waktu. Contoh yang lain seperti agama teman-teman kita atau agama sebelah kita, agama Kristen. Mereka percaya terhadap kitab Injil. Mereka boleh ya? Percaya terhadap kitab Injil. Mereka juga beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka masing-masing. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi agama yang lain. Boleh ya? Kita harus meyakini apa yang kita percaya. Berarti kita agama Islam itu apa? Kita harus rajin sholat, kemudian rajin mengaji, kemudian harus sholat tepat waktu. Oke, kita lanjut. Membangun dan memelihara toleransi antar umat beragama tanpa memandang suku, ras, atau golongan. Jadi, contohnya, kita tidak boleh memandang teman kita ini atau teman kita sekelas anak-anak sekalian, teman kita dari suku, katakanlah suku mana, suku Buton, suku Jawa, suku Madura,
suku Papua, suku Seram. Kita tidak boleh saling apa? Nah, kita tidak boleh saling. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Karena kita hidup dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tetap satu. Ya bisa ya? Jadi kita tidak boleh memandang teman kita ini dari suku ini lalu kemudian kita tidak mau berteman dengan dia, tidak boleh ya. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Dari suku manapun kita harus saling menghargai dan menghormati. Oke, kita lanjut. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kita kepada orang lain. Menghormati keberadaan keyakinan adalah pilar utama. Contoh sehari-hari, kita tidak bisa memaksakan agama lain untuk mengikuti agama kita. Contoh, agama Islam sama agama Kristen. Agama kita tidak boleh mengapa? Memaksa agama mereka untuk mengikuti agama kita. Begitupun sebaliknya. Bisa ya anak-anak? Kita tidak boleh memaksakan agama lain untuk mengikuti kita. Begitupun sebaliknya. Mereka juga tidak boleh memaksakan kita untuk mengikuti agama mereka. Bisa ya? Bisa dimengerti. Oke, kita lanjut. Ya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harkat manusia menghargai harkat dan martabat setiap individu tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun. Contoh, dari latar belakang teman kita atau anak-anak punya teman yang punya orang tuanya dari latar belakang petani, katakanlah seperti itu ya. Terus teman si B punya orang tua latar belakangnya adalah nelayan. Kemudian teman kita yang C itu memiliki latar belakang orang tua yang pengusaha atau pegawai atau ya orang adalah, katakan seperti itu ya. Berarti kita tidak boleh apa? Ya, tidak boleh mengejek satu sama yang lain. Karena walaupun orang tua kita berbeda dalam latar belakang, kita tetap di dalam lingkup pendidikan, kita tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Tidak boleh beda-bedakan. Boleh ya? Tidak boleh saling, ini dari orang tua ini tidak boleh kita bermain dengan dia atau lain sebagainya. Tidak boleh. Kita harus saling menghargai dan menghormati sesama biar hidup rukun. Kita lanjut. Tolong menolong, mewujudkan kepedulian sosial dengan menolong sesama yang dengan mengalami kesusahan atau kesulitan. Contohnya seperti apa? Siapa bisa? Contohnya seperti apa? Menolong, boleh. Menolong teman yang sedang jatuh, boleh. Siapa lagi? Kesulitan, boleh. Contoh, guru bikin contoh di dalam kelas ya. Tolong menolong. Contoh teman kita, sementara pulpennya macet, lalu kemudian ada teman sebelahnya punya pulpen lebih dari satu, berarti dia harus meminjam teman yang sedang membutuhkan itu. Berarti kita harus tolong menolong, boleh ya? Kita harus tolong menolong seperti itu ya anak-anak, boleh ya? Seperti itu. Jadi seperti itu, mewujudkan kepedulian sosial dengan menolong sesama yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan. Contoh seperti adik tadi bilang, satu harus tolong menolong saat jatuh. Boleh seperti gambar yang ada nih ya. Itu berarti
Saat kita menemukan orang yang jatuh harus kita tolong, kita harus tolong. Oke, lanjut. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia menjunjung tinggi menegakkan hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. HAM itu apa? Kuat. Hak asasi manusia. Berarti HAM itu adalah Hak asasi manusia. dan memperlakukan semua orang secara adil dan bermartabat. Artinya, contohnya kita harus memiliki hak dan martabat untuk diri sendiri dulu sebelum kita ke orang lain atau ke masyarakat atau ke tempat umum. Kita harus mulai dari diri sendiri. Kita berhak atas diri kita. Berhak untuk mendapat pelajaran untuk masa depan yang lebih cerah seperti itu ya anak-anak. Boleh ya? Jadi hak asasi itu apa? Seperti tadi. Berarti kita harus mulai dari diri kita. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Menghargai keberagaman suku, agama, ras, budaya sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai pemecah belah. Ada yang bisa menjelaskan ini? Ada yang bisa? Kalau begitu, menghargai kebersamaan suku, agama, ras, budaya sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai pemecah belah. Berarti contohnya seperti apa? Seperti apa? Kita tidak boleh memecah belah. Berarti kita harus hidup rukun. Hidup saling tolong menolong, saling membantu. Memiliki semangat rela berkorban waktu, tenaga, pikiran demi kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Kita mau membantu membesarkan negara itu dengan cara apa, anak-anak? Dengan cara Bersatu. Apalagi? Masyarakat. Jadi anak-anak yang disebut dengan semangat rela berkorban untuk tenaga dan pikiran. Contoh, anak-anak sekalian adalah generasi penerus bangsa. Ikut mengambil bagian untuk membantu negara adalah belajar. Kita harus belajar untuk bisa membantu pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran yang kita miliki untuk dapat membantu negara lebih besar, lebih maju. Itulah disebut dengan tenaga dan pikiran demi kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Seperti itu ya anak-anak. Meningkatkan semangat kerjasama dan gotong royong dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Contohnya seperti apa? Membersihkan lingkungan. Siapa lagi? Membersihkan kelas. Siapa lagi? Ayo, siapa bisa? Halaman sekolah ya seperti itu. Berarti itu yang disebut dengan peningkatan semangat kerjasama dan gotong royong dalam berbagai kegiatan masyarakat. Itu contoh yang di dalam lingkungan sekolah. Ada juga di lingkungan masyarakat atau di lingkungan RT, RW dan sebagainya. Contohnya seperti itu ya, anak-anak. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan pemilihan, demokrasi dan musyawarah untuk mufakat, mengutamakan diskusi
diskusi dan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat bersama, menghindari pengambilan keputusan secara sepihak. Contohnya seperti apa? Siapa bisa? Contohnya, kita buat di dalam ruangan aja, kita bikin contoh dalam ruangan. Kita buat kelompok diskusi. Lalu kita mau mengangkat ketua kelas, katakanlah di dalam ruangan. Berarti kita tidak bisa mendengar satu pihak saja. Teman si A bilang si B ini ya, jadi kita belum tentu mendengar yang itu. Kita harus duduk bersama, musyawarah bersama, mufakat bersama untuk menuju sesuatu yang mengambil keputusan. Jadi kita semua mengambil keputusan tidak boleh sendiri-sendiri, harus melalui hasil musyawarah bersama, seperti musyawarah untuk mufakat. Bisa ya? Bisa? Bisa. Halo? Hai. Bisa ya? Bisa. Oke. Kalau bisa kita lanjut. Menghargai pendapat. Menghargai pendapat. Menghormati setiap perbedaan pandangan dan pendapat yang disampaikan orang lain. Setiap suara adalah penting. Contohnya seperti apa? Contohnya tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita harus saling menghargai setiap pandangan atau pendapat orang lain. Sehingga kita mengambil sebuah keputusan tidak serta-merta untuk sepihak saja, harus melalui hasil musyawarah. Oke, bisa dipahami ya? Bisa? Bisa. Oke, bisa kita lanjut. Anti-egoisme. Dia tahu anti-egoisme itu apa? Egoisme, ego, tidak memaksakan kehendak atau opini pribadi kepada orang lain dalam forum musyawarah. Ya, forum musyawarah. Itu contohnya seperti apa? Contohnya, buat forum, di dalam forum diskusi tidak boleh ada yang melebihi, berpikir bahwa, contohnya begini, berpikir bahwa dia sudah yang paling bagus atau dia sudah yang paling pintar. Jadi keputusan itu seakan-akan dia saja yang mengambil sebuah keputusan. Kalau tidak boleh. Kita harus melalui hasil musyawarah bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan mufakat tertentu yang kita sepakati bersama. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu yang disebut dengan anti-egoisme, ego. Ego itu tidak boleh ya. Tidak boleh pakai sifat-sifat ego seperti itu ya. Kita semua sama. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati sesama teman. Sehingga kita tidak dalam apa? Kita harus apa? Kita hidup berbagi. Oke, bisa ya? Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat gotong royong, memperkuat solidaritas dan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Contohnya, hidup bermasyarakat harus saling membantu. Contoh RT atau RW, ataukah tetangga kita sedang mencuci rumah atau membersihkan rumah, kita harus membantu, harus menolong. Kita harus membantu agar pekerjaan itu bisa cepat selesai dan meringankan. Karena kalau kerjasama itu artinya kerjanya ringan. Kalau kerja sendiri itu berarti apa? Berat ya. Contoh di dalam ruangan kita angkat meja, ya. Kalau sendirian pasti berat. Kalau bersama-sama dengan teman, gotong royong bersama untuk mengangkat berat diri, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, keadilan sosial.
keadilan sosial, berjuang untuk meratakan hak dan kewajiban bagi semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. Berarti kita harus berjuang untuk pemerataan hak dan kewajiban. Contohnya seperti apa? Kita harus berjuang untuk hak kita, ya, hak untuk berbicara, hak untuk apa? Hak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak untuk mencapai apa? Mencapai tujuan, mencapai apa yang kita inginkan. Seperti itu ya. Jadi harus kita betul-betul untuk membagi kewajiban semua warga negara Indonesia. Jadi semua warga negara punya hak untuk menentukan arah masa depan dan untuk menuju masa kesuksesan. Itu ya. Menghindari kerugian. Menghindari kerugian, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum atau merusak fasilitas umum. Contohnya seperti apa? Siapa bisa? Oke, boleh berdiri. Contohnya seperti apa? Oke, yang lain boleh. Oke, contohnya menghindari kerugian. Contoh, kita tidak boleh buang sampah di lingkungan, karena itu merusak lingkungan. Itu merugikan dan membahayakan orang untuk penyakit. Itu yang disebut dengan merusak, menghindari kerugian, perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Seperti itu umum. Umum itu contohnya seperti kita buang sampah sembarangan, ya. Kita buang sampah tidak tepat pada tempatnya. Itu merugikan lingkungan. Dan artinya kita harus buang sampah pada tempatnya, sehingga tidak dapat merugikan orang lain. Begitu merugikan dan juga mengandung virus-virus, penyakit dan sebagainya. Itu disebut dengan merusak fasilitas umum. Kemudian merusak fasilitas publik. Ada yang bisa fasilitas publik. Fasilitas publik itu seperti jalan pemalang jalan, ya. Tidak boleh nanti kendaraan publik lewat kan kita menghalangi. Tidak boleh ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Itu disebut dengan menghindari kerugian, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum dan merusak fasilitas publik. Kemudian gaya hidup sederhana. Gaya hidup sederhana itu seperti apa? Gaya hidup sederhana itu menerapkan pola hidup yang tidak boros dan bermewah-mewahan sejalan dengan prinsip kesetaraan. Contohnya ada yang bisa? Gaya hidup sederhana itu seperti apa? Tidak belanja Boros-boros, tidak belanja boros-boros. Terus ada yang lain? Apa itu? Boleh. Hidup sederhana itu kita harus menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri di lingkungan pendidikan, kemudian di lingkungan masyarakat. Kita tidak boleh memikir bahwa kita yang paling bagus, kita sudah yang paling hebat. Padahal kita harus hidup sederhana. dan pas-pasan.
pas-pasan, hidup sederhana ya. Seperti itu. Gaya hidup sederhana sejalan dengan prinsip kesetaraan. Jadi kita tidak boleh dalam kelas, wah saya punya orang tua hebat, lalu saya tidak boleh bergaul dengan teman-teman saya yang tidak boleh ya. Kita harus hidup menjaga kebersamaan, terus saling menghargai dan menghormati sesama. Kesederhanaan itu sangat penting. Kesederhanaan itu penting untuk kita bersama biar hidup rukun. Gaya hidup itu tidak boleh, kita di sini tidak boleh gaya hidup yang mewah-mewahan, jangan ya. Kita hidup sederhana, hidup apa yang disesuaikan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Bisa dipahami ya? Bisa ya anak-anak. Kita lanjut ya. Pancasila dalam kebiasaan sehari-hari, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dimulai dari lingkup lingkup apa? Lingkup terkecil, keluarga, terus kemudian meluas ke sekolah dan masyarakat. Kalau dari rumah itu apa? Kita mulai dari rumah. Berarti menghormati orang tua, berbagi tugas dalam adil. Contoh di dalam rumah harus jangan saling berharap. Kau ini kakak saya ini, nanti saya tidak mau begini, saya tidak boleh. Harus berbagi supaya kerjasama yang baik. Itu yang disebut dengan menjaga dengan adil dan menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Ya, seperti itu. Itu kita mulai dari rumah. Baru kita ke apa? Ke sekolah. Sekolah itu untuk apa? Belajar dengan apa? Dengan apa? Kemudian apa lagi? Terus apa lagi? Berarti kita harus demokratis. Kemudian kita menuju ke lingkungan. Lingkungan itu apa? Menjaga lingkungan anak saya tidak berusaha Menjaga apa? Menjaga kelestarian, menjaga kelestarian lingkungan alam dan tidak merusak fasilitas umum yang ada. Berarti kalau guru bilang lingkungan itu apa? Berarti sudah bisa dijelaskan. Berarti menjaga kelestarian lingkungan alam dan tidak merusak fasilitas umum yang ada. Oke, kita ke masyarakat. Masyarakat itu apa? Gotong royong, menjaga kebersihan. Berarti kita harus tolong menolong tanpa memandang sara. Itu berarti kita tidak boleh memandang agama ini dari ini, agama ini dari si A, ini dari agama ini, si B ini dari agama ini. Kita tidak boleh memandang dari segi itu, karena kita sama-sama gotong royong menjaga kebersihan dan saling tolong menolong tanpa memandang sara. Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Kesimpulan, Pancasila kebiasaan hidup. Hidupku Indonesia maju. Coba diulangi lagi sekali kesimpulan Pancasila kebiasaan hidupku.
untuk Indonesia maju. Contohnya Pancasila adalah aksinya nyata. Aksi nyata itu seperti apa? Dasar negara ini bukan sekedar konsep atau hafalan, tindakan dan perilaku sehari-hari yang konkret. Berarti dasar negara bukan sekedar konsep atau hafalan. Berarti negara ini dibuat bukan sekedar konsep dan hafalan, tapi untuk hidup bermasyarakat, hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tetap satu dalam bingkai yang disebut dengan apa? Ika. Bisa ya? Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Terus kemudian jaga dan lestarikan. Jaga dan lestarikan itu apa? Mari kita jaga dan lestarikan nilai luhur Pancasila sebagai filter terhadap pengaruh negatif asing dan sebagai warga bangsa. Berarti kita harus memfilter, menapis, ya, menyaring, ya, untuk menyaring apa? Pengaruh negatif terhadap orang asing atau orang luar. Berarti kita tidak boleh gampang percaya orang lain, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi mewujudkan kemajuan dengan mengamalkan apa? Mengamalkan apa? Pancasila sebagai apa? Sebagai kebiasaan hidup. Kita berkontribusi aktif dalam memastikan persatuan dan kemajuan Indonesia di masa depan. Berarti kalian adalah bagian daripada generasi-generasi penerus bangsa untuk memajukan Indonesia ke depan. Berarti intinya adalah kalian harus harus rajin apa? Rajin belajar, sehingga kalian atau anak-anakku sekalian yang nanti menjadi penerus bangsa, karena kalian adalah tongkat estafet untuk meraih masa depan menuju kesuksesan. Bisa ya? Bisa. Oke. Kita lanjut lagi ya. Biar kita semangat. Apa? Semangat belajar. Oke, kita mulai ya. Sama dan Bapak Guru ya. Oke. Tepuk lambang Pancasila. Kita setelah selesai speaking, berarti kita lanjut dengan LKPD ya. Kita membagi LKPD setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nanti Pak Guru jelaskan ya. Jadi begini. Ini ya. Ini tulis nama kelompok, nama yang ada di sini. Teman-teman ya, tulis nama teman-teman yang ada terus kelompok, nama kelompok. Kemudian ini sila itu berarti nomor sila ya.
lambang. Kemudian nama lambang ini apa? Kayak nama ini bintang. Berarti tulis di bintang. Kalau di sini apa? Berarti tulis apa? Kemudian bunyi daripada itu apa? Kan? Tahu? Oke. Oke. Kemudian berikutnya juga. Nah ini. Berarti harus disilang sesuai gambar, kan? Kayak macam silang ke satu. Soalnya yang macam gambar A, oke. Kemudian berikut sesuai dengan gambar lambang Pancasila, sesuai dengan letaknya, kemudian warnanya. Berarti sesuaikan di sini ya, sesuai dengan lambang-lambang yang ada di depan. Bintangnya di mana? Kemudian gambar tulis saja boleh, ya. Kalau bisa digambar, bintang biar sesuai dengan ada ya, bisa. Oke, saya. Nah, ini tulis nama-nama yang ada di sini semua ya. Nama satu siapa, itu sama di sini baru nama kelompok. Kemudian di sini tidak ada ya. Di sini label di bawah ini silanya kemudian sudah nama lambang yang berarti sudah tulis nama lambang. Nama lambang siapa? Ini dari cinta. Kalau ini kita berarti kalau diminta sesuai dengan gambar yang ada. Baru nanti selesai, setelah ini selesai masing-masing KPD masuk ke depan menyesuaikan dengan apa yang ada di papan depan. Boleh ya? Boleh. Kan disesuaikan saja. Bisa ya? Kemudian ini apa ya? Kemudian ini harus disesuaikan dengan gambar. Kamu tahu ini di sini juga gambar. Ya, baik ya, boleh ya? Apa itu? Ini semua. Ini baru nama. Sini baru nama. Kelompok 4 ya. Di situ kelompoknya 4. Begitu ya? Ya gitu ya. Pintar, anak ini pintar. Tidak bisa mengerti. Nah ini nama. Ini nama ini nama yang berurut katakanlah ya ini semua ini nama yang masuk dalam kelompok. Nama pertama siapa, nama kedua siapa, kemudian
nama kelompok. Ya, kelompok 1 ditulis di sini kelompok 1. Ini nama-nama semua. Kemudian ini nanti disesuaikan dengan yang sudah ini nanti disesuaikan kayak begitu kan. Kemudian ini harus disilang sesuai dengan keterangan sila pertama itu apa keterangan yang nah, berarti disilang sesuai gambar katakanlah itu keterangan yang terpisah itu harus berhubungan dengan agama berhubungan dengan berarti harus disilang begini ya ini keterangan ini keterangan seperti ini seperti awal bisa tak disilang sesuai gambar yang ada seperti kayak gini nanti bapak guru masing-masing lagi ke depan lalu ini gambarnya itu yang kita lihat tadi seperti ya ini kerjakan dulu kemudian ini lambang Garuda bisa dimengerti masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil kerja masing-masing ya. Oke, kita mulai dari kelompok pertama ya. Kelompok pertama, ayo maju ke depan mewakili kelompok 1. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini nanti dijelaskan Pancasila kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ambil yang gambar sesuai dengan hasil KTP. Oke, silakan kelompok 1. Berarti kita mulai dengan sila pertama ya. Ketuhanan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa. Yang berhubungan dengan beriman dan bertakwa, silakan. Oke, silakan duduk. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Oke, maju depan kelompok 2. Kelompok 2 berarti apa? Saling menolong. Silakan.
kita berikan aplaus untuk kelompok dulu. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Kelompok 3 berarti cinta tanah air. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok kiri kita. Ya, selanjutnya kelompok 4 maju ke depan. Oke, silakan sesuaikan dengan kelompok 4 berarti musyawarah. Musyawarah untuk kualitas. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok keempat. Sila yang kelima siapa bisa? Sila yang kelima bisa? Oke, silakan maju ke depan. Sesuaikan dengan gambar kesetaraan dan keadilan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan materi minggu berikut. Ya, materi kita akhiri pelajaran kita pada hari ini ya. Ya, kita lanjut dengan materi minggu berikut. Dengan judul materi gotong royong adalah ciri khas bangsaku. Ya. Setelah itu kita lanjut dengan doa penutup. Oke, untuk itu ketua kelas maju di depan untuk memimpin jalannya doa penutup untuk pelajaran pada hari ini. Oke, ketua kelas maju di depan. Bismillah.
dan terima kasih. Kembali ke tempat. Dari proses pembelajaran pada hari ini. Berarti kita akhiri dengan alhamdulillah selesai.